ini lucu juga. Ya, size-nya habis. Wah, ini juga cantik. Ya, nggak ada warna hitamnya. Ini juga cantik. Semoga ada warna hitam size L. Yes, ada. Tapi PO 30 hari. Ini bagus nih. Wah, ready. Warna hitam size L-nya juga ada. Masukin keranjang dulu deh. Siapa tahu nanti ada yang lebih bagus dan lebih murah. Yang ini modelnya lucu juga. Ya, tapi bahannya panas. Ini lucu juga nih. Ya, tapi kok ongkirnya mahal sih? Ini juga cantik. Ini juga bagus-bagus. Jadi bingung pilih yang mana. Keranjangnya penuh. Ya udah deh, yang tadi aja aku CO. Ya, udah habis. Pasti Mbak Nomis nih yang ambil stoknya. Naura, kamu nggak beli pentol juga? Enggak, uang jajan aku habis. Oh, dah Ica, sampai ketemu di sekolah besok ya. Iya, dadah. Wah, anak mama udah pulang. Tadi si Naura jajan pentol juga nggak? Enggak, Mak, katanya uang jajannya udah habis. Oh alah, terus tadi Ica kasih dia nggak pentolnya untuk cicipin? Enggak, Mah. Ya Allah Ica, kan kasihan temennya. Emang tadi Ica beli berapa itu pentolnya? 5.000, Mah. Lain kali Ica beliin juga temennya. Minta sama mamangnya 5.000 dijadikan 2 bungkus. Iya, Mah. Mama tahu nggak? Tadi habis Ica beliin Naura pentol, dia cerita kalau malam tadi dia baru beli iPhone. Selama ini sisa uang jajannya ternyata dia tabung buat beli iPhone. Awalnya Ica kasihan sama dia karena jarang jajan. Ica kira dia nggak punya uang. Ternyata Ica yang lebih kasihan. Justru Ica beruntung. Teman Ica nabung untuk iPhone, sedangkan Ica nabung untuk akhirat. Ica tahu nggak? Sedekah adalah harta atau bekal yang akan kita bawa mati, dan harta yang tidak akan sia-sia kalau kita ikhlas. Oh, gitu ya, Ma. Ya udah, mulai sekarang Ica juga mau sisihkan uang Ica untuk ditabung. Kalau uangnya udah terkumpul, Ica mau donasikan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Masya Allah. Mau jahit apa, Bu? Ibu, Bu Haji? Iya, Bu Haji, mau jahit apa? Ini saya mau jahit baju seragam PNS buat anak saya. Oh, anak Bu Haji udah PNS? Iya, alhamdulillah. Tuh, Ayi, lihat, anak Bu Haji udah jadi PNS. Kamu juga harus bisa jadi PNS. Jangan main HP terus. Apaan sih, Mah? Aku tuh main HP nonton live belajar soal-soal tes CPNS. Belajar apaan? Kok 1, 2, 3 cekrek? 1, 2, 3 cekrek? Ya kan buat di screenshot, biar kalau live-nya udahan bisa dipelajarin lagi, Mah. Mending kamu tanya-tanya sama anak Bu Haji, biar bisa lulus jadi PNS juga. Hah? Si Manda maksudnya? Iyalah, siapa lagi? Kok bisa? Orang kita barengan kok waktu itu ngewar materai pas pendaftaran. Masa nggak percaya? Nih buktinya. Ya Allah, Bu. Bu Haji? Iya, Bu Haji. Ini tuh baru lulus administrasi. Kalau ini mah saya juga lulus. Setelah lolos administrasi, masih banyak tes yang harus dilaluin. Baru bisa lulus jadi PNS. Apa iya? Ya, padahal aku sudah ada rencana mau gadaikan SK-nya Manda pengen ambil perumahan. Mama, Ica iri sama Naura. Masa dia selalu dapat nilai A, sedangkan Ica B? Makanya Ica harus rajin belajar dan jangan lupa minum susu sapi biar pinter. Emang iya, Mah? Ica kok nggak pernah ya lihat sapi jadi pinter sampai wisuda? Nggak gitu konsepnya, Cah. Ya udah, nanti Mama carikan Ica guru les. Emang tadi tes materi pelajaran apa, Cah? Tes golongan darah, Mah. Ya ampun, Cah. Sampai kapanpun juga kamu gak bakal bisa dapat A. Hah? Apa jangan-jangan Naura punya koneksi orang dalam ya, Mah?
Aduh, belanja online tapi ketipu terus. Ya ampun Papa, kan Mama udah bilang kalau belanja online itu lihat reviewnya dulu, baru di check out. Nih, lihat. Masa tiap papa beli sarung, bolongnya gede banget? Ica juga, Pak. Kemarin beli buku gambar, masa nggak ada gambarnya? Aduh, ternyata anak sama bapak sama aja. Mending aku pergi arisan. Mama jahat. Mama pilih kasih tahu nggak? Ica, sini. Ica kenapa bentak mama kayak tadi? Mama pilih kasih. Adek dibeliin mainan, tapi aku enggak. Coba Ica lihat di rumah ini. Lebih banyak mainan Ica atau mainan adik? Mainan Ica. Ica tahu, dulu Ica sering dibeliin mainan yang baru. Sementara adek, selama ini cuma main mainan bekas Ica. Baru sekali ini kan mama belikan adek mainan yang baru. Mama gak pernah berniat untuk pilih kasih. Kenapa sekarang Ica jarang dibelikan mainan? Karena mama tahu ada hal yang lebih Ica butuhkan. Seperti perlengkapan sekolah. Sekarang itu yang diutamakan mama. Karena sangat penting untuk masa depan Ica. Ingat, jangan gunakan kefasihan bicaramu untuk membentak mamamu yang dulu mengajarimu berbicara. Kalau kamu mau ngelawan dan susah dibilangin, sama papa aja. Papa cuma cari nafkah. Jangan ke mama yang udah ngelahirin kamu dan korbanin nyawa buat kamu. Iya, Pak. Hormatilah juga papamu, Nak. Papa juga bertaruh nyawa selama perjalanannya dalam mencari nafkah untuk kita seumur hidupnya. Mama, Papa, maafin Ica ya. Ica sayang sama Mama dan Papa. Iya sayang, maafin Mama dan Papa juga kalau banyak kekurangannya. Mama dan Papa selalu sayang sama kamu. Mama, Ica pengen seperti teman-teman, punya banyak uang, punya iPhone, kemana-mana naik mobil, dan bisa berlibur ke luar negeri setiap tahun. Ica sayang, coba Ica lihat langit itu. Apakah indah? Tentu saja indah. Seandainya Ica selalu memandang keindahan langit itu sambil berjalan, dan di depan Ica ada jalan yang berlubang, apa yang akan terjadi? Tentu saja aku akan jatuh, Ma. Jadi, apa yang harus Ica lakukan agar tidak jatuh? Ya, Ica jangan lihat ke atas terus. Ica harus lihat ke bawah untuk menghindari lubang di jalan agar tidak jatuh. Nah, sekarang Ica ngerti kan? Langit memang indah, tapi Ica harus berjalan sambil melihat ke bawah untuk menghindari lubang di jalan. Sama dengan kehidupan, jika kita terus melihat orang-orang yang lebih beruntung dari kita, maka kita bisa terjatuh. Oleh karena itu, berjalanlah sambil melihat ke bawah, karena di bawah kita masih banyak orang yang tidak lebih beruntung dari kita. Berarti Ica kurang bersyukur ya, Ma? Ya Allah, maafkan Ica yang tidak bersyukur. Lucu banget. Lucu banget. Astagfirullah Ica, gak boleh ngomong gitu. Emang kenapa, Ma? Ini tuh bahasa pertemanan. Artinya kita udah akrab. Apapun alasannya, perbuatan atau perkataan yang tidak baik akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Tapi Mah, orang yang sering ngomong kasar itu belum tentu bukan orang yang baik. Ada temen Ica aslinya baik banget, walaupun omongannya memang kasar dan kurang sopan. Oh ya, sangat disayangkan. Padahal dia orang yang baik, tapi menjadi celaka karena perkataan yang sia-sia. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Humazah ayat 1, kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Astagfirullah. Tapi Mah, kalau kita nggak sengaja mengucapkannya karena kaget gimana? Padahal kita nggak ada niat untuk berkata yang tidak baik. Oleh karena itu, kita harus membiasakan berkata yang baik-baik, seperti kata astagfirullah saat terkejut, masya Allah saat takjub, subhanallah saat mendengar atau melihat hal yang buruk. Coba Ica bayangkan, kalau kita terbiasa berkata kasar, misal kita dapat musibah seperti kecelakaan dan saat itu ajal menjemput, maka kata terakhir yang kita ucapkan adalah kata-kata yang kotor. Sebaliknya, jika kita terbiasa berkata yang baik, maka kata-kata yang terakhir kita ucapkan adalah kata-kata yang baik, seperti astagfirullah, yang artinya apa?
Artinya, ampuni aku ya Allah. Betul, jika demikian insya Allah kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ajal tidak ada yang tahu kapan, di mana, dan bagaimana terjadinya. Oleh karena itu, kita harus menormalisasikan perbuatan dan perkataan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Baik mah, sekarang Ica ngerti. Teman-teman, yuk kita normalisasikan perkataan yang baik. Jadilah generasi yang cerdas, tidak hanya kaya ilmu, tapi juga kaya adab. Yuk mulai kebiasaan baik agar hidupmu bermanfaat.